Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat ya, walau kalian masih harus belajar dari rumah. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Tujuan layanan di sini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam cara belajar secara online. Yang kedua, menjelaskan tentang belajar online di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai cara belajar online. Yang keempat, menganalisis keefektifan belajar secara daring. Menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Salah satu solusinya, Kemendikbud sendiri telah menyediakan portal belajar sendiri, yakni rumah belajar agar proses pembelajaran siswa tetap berlanjut, kapan dan dari manapun. Sejumlah mitra juga telah menyatakan kesanggupannya untuk berkontribusi menyelenggarakan sistem belajar secara daring, memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis melalui Google Indonesia, Kelas Pintar, Ruang Guru, dan Jenius. Dengan adanya kemudahan fasilitas pembelajaran secara daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitranya, para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah. Dan tentunya belajar dapat menjadi lebih bebas, fleksibel, diakses dari rumah dan dapat dilakukan dengan efektif. Lalu bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah memberikan batasan jadwal akses daring kepada para siswanya. Hal ini akan berbeda jika penyediaan layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan remote learning. Kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga, perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar, atau tablet menjadi penting dan terutama juga jaring internet yang layak. Ketiga, belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa sebagaimana dilansir dari Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas.
Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus fleksibel dan berkomunikasi tanggap dengan guru atau rekan kelas lainnya. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan guru. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi guru. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan remote learning. Jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Di tengah penyebaran virus corona, pembelajaran daring harus serius kita lakukan sebagai alternatif pengganti pertemuan kelas tatap muka langsung. Walaupun sebenarnya belajar di ruang kelas bersama guru secara langsung tidak dapat tergantikan oleh apapun. Baiklah anak-anak, bimbingan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan, pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.